Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cara menghancurkan sebuah bangsa. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa apabila ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa, maka ada 3 cara untuk melakukannya. Ada 3 cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama, hancurkan tatanan keluarga. Hancurkan tatanan keluarga. Yang kedua, hancurkan pendidikan, yaitu hancurkan pendidikan. Dan yang ketiga, hancurkan keteladanan dari para tokoh dan ulama. Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan ulama. Pertama, untuk menghancurkan keluarga, caranya yaitu dengan mengikis peran ibu-ibu. Buat ibu-ibu ini sibuk dengan dunia luar. Keluarkan ibu-ibu dari rumah mereka. Sibukkan dengan pekerjaan. Kalaupun mereka berada di rumah, mereka lebih sibuk dengan HP-nya, dengan sinetron atau film-film serial. Karena mereka telah capai pergi pagi, pulang malam, bekerja di luar rumah sebagai wanita kurir. Buat para ibu lebih bangga menjadi wanita kurir ketimbang menjadi wanita karir. Wanita kurir adalah para ibu yang keluar dari rumah bekerja, pergi pagi, pulang petang atau pulang malam. Enggak ada lagi mereka waktu untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka. Padahal fungsi ibu sesungguhnya adalah sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anak mereka. Hilangkan fungsi ini, fungsi ibu sebagai madrasah bagi anak-anak mereka, dengan dalih kemandirian dan emansipasi. Jadikan mereka menjadi wanita kurir ketimbang wanita karir. Karir wanita sesungguhnya adalah berada di rumah, mendidik, mengajar anak-anak mereka agar menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, soleh dan solihah. Yang kedua, yaitu hancurkan pendidikan. Pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap guru. Alihkan perhatian guru sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif dengan tujuan mereka menjadi guru, tujuannya materi semata. Sehingga mereka pun abai terhadap fungsi utama mereka sebagai pendidik. Akhirnya yang terjadi adalah para siswanya, anak didiknya meremehkan mereka, tidak menghargai guru. Dari luar, dibuatlah pendidikan atau kurikulum yang lebih mengarah kepada pendidikan sekuler. Pendidikan yang membanggakan gelar, tetapi lupa kepada agama dan moralitas. Saya seringkali mendapat
Pertanyaan, ketika mereka ingin masuk ke rumah Quran, saya juga punya TK. Ketika mereka ingin masukkan anaknya ke TK, yang ditanya pertama kali adalah, ada gak nomor induknya? Saya bilang, kalian masuk TK, masuk rumah Quran akan mendapatkan ijazah formal dari yayasan, ijazah tahfiz Quran. Kami didik anak-anak TK usia balita, mereka sudah bisa baca Quran, hafal doa-doa harian, hafal hadis-hadis pendek, berani tampil, berkarakter, mampu bicara, mampu bercerita, bahkan bisa sedikitnya mengenal bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi yang diminta oleh para ibu ini, yang dicari adalah nomor induk. Nggak peduli mereka nggak bisa baca Quran, nggak peduli mereka nggak hafal doa-doa, yang penting bisa punya nomor induk. Ini sudah berpikir sekuler, yang mengarah kepada materialistik. Sehingga nanti ketika pendidikan sudah sekuler dan membanggakan gelar, tapi lupa oleh nilai-nilai agama dan moralitas, akan lahirlah orang-orang, suatu generasi yang mungkin mereka pintar namun miskin moral dan tak mengerti agama. Kelak apabila generasi ini dewasa dan mereka bekerja, punya jabatan, mereka akan mudah melakukan korupsi, akan mudah melakukan suap, sogok, nggak dapat ijazah, bisa menyogok punya ijazah, walaupun aspal, dan lain sebagainya. Lahirlah suatu generasi yang bobrok. Dan yang ketiga, yakni untuk menghancurkan sebuah peradaban sebuah bangsa, adalah menghancurkan keteladanan dari para tokoh dan ulama. Menghancurkan keteladanan dari para tokoh dan ulama. Karena tokoh masyarakat dan ulama ini adalah gerbang terakhir penjaga umat. Ketika mereka dilibatkan kepada hal-hal yang menyibukkan, dilibatkan mereka dalam politik praktis, dilibatkan mereka dalam partai-partai politik yang berorientasi pada uang dan jabatan semata, sehingga tidak ada lagi orang pintar yang patut diteladani. Namun bukan berarti mereka tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka itu harus ikhlas sebagai penjaga gerbang generasi. Harus ikhlas dan mampu menahan diri dari godaan duniawi. Atau susupi lembaga-lembaga pendidikan Islam, susupi pesantren dengan ustadz atau kiai gadungan yang merusak moral, melakukan tindak kekerasan terhadap santri. Bahkan di beberapa pesantren ada santri yang sampai meninggal dunia karena mengalami kekerasan dari para kiainya atau ustadznya atau seniornya. Ada juga ustadz yang melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Sehingga secara umum citra ustadz, citra kiai menjadi luntur. Bahkan akhirnya orang pun enggan memasukkan anak mereka ke pondok pesantren.
Akhirnya tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan perkataan para tokoh atau ulama. Tokoh masyarakat dan ulama dirusak citranya, sehingga mereka menjadi ejekan dan bulan-bulanan dari masyarakat. Semua jargon kebaikan yang diucapkannya menjadi kehilangan makna. Lalu masyarakat pun akan kehilangan pimpinannya yang berintegritas dan mau melayani masyarakat tanpa pamrih. Nah, apabila ibu rumah tangga sudah hilang, mereka keluar dari rumahnya menjadi wanita kurir dan meninggalkan anak-anaknya tanpa bimbingan dan pengajaran dari mereka. Apabila para guru yang ikhlas telah lenyap dan para tokoh serta ulama yang menjadi panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi bangsa dengan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai agama? Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Artinya, maka datanglah sesudah mereka suatu generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesudah mereka pengganti atau generasi yang jelek, yakni penerus yang buruk dari umat-umat mereka. Generasi ini mengaku beriman, mengaku beragama Islam, mengaku menjadi pengikut Nabi, namun perbuatan mereka menyelisihi apa yang mereka katakan, jauh dari nilai-nilai keimanan, jauh dari syariat Islam. Hanya Islam di mulut atau Islam KTP. Ngaku Islam, ngaku beriman, tapi jauh dari nilai-nilai Islam dan keimanan. Mereka melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan. Adha'us shalah, yang menyia-nyiakan sholat. Mereka disebut suatu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak mengerjakan sholat ini sesuai dengan yang disyariatkan, yakni mereka meninggalkan sebagian syarat-syarat sah sholat dan rukun-rukunnya. Sholat terburu-buru, tidak tuma'nina, sholat tidak memaknai makna dari sholat, sholatnya riya, sholatnya lalai, sholatnya telat melulu, bahkan telat datang sholat pada waktu Jumat ketika khotib telah berkhutbah, bahkan hampir selesai. Mereka para jamaah Jumat ini baru pada datang dengan asiknya, belum berwudu. Ini termasuk menyia-nyiakan sholat, adha'us shalah, dan wattaba'us syahwat, dan memperturutkan hawa nafsunya, yakni mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan haram yang diinginkan oleh nafsu mereka, seperti berzina
atau menonton tontonan yang tidak baik, atau meminum khamar, atau berjudi, atau melakukan korupsi, atau bermain game. Anak-anak main game, bahkan orang tua juga sama, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Saya sering melihat bukan hanya anak-anak atau remaja, bahkan orang-orang yang sudah sangat berumur, sudah lansia. Mereka masih nongkrong bermain kartu, berjudi di pos-pos ronda, dan hal lainnya yang mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat mereka. Dan generasi ini akan dirusak oleh 3 F. F pertama adalah food atau makanan. Dirusak dengan makanan yang tidak berkualitas, tidak bergizi, makanan yang merusak otak, merusak tubuh, makanan yang juga tidak jelas halal dan haramnya. Sehingga suatu generasi apabila memakan makanan yang sudah tidak halal, yakni makanan yang diharamkan dari zatnya, maka generasi ini akan mudah melakukan kemaksiatan, akan sulit melakukan ketaatan, akan sulit untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Malas berdoa, doa pun tidak ijabah, karena makanan yang dimakannya dari kecil adalah makanan yang diharamkan, baik dari zatnya maupun kelak dari cara mendapatkannya. F yang kedua adalah fun, yaitu kesenangan. Kesenangan memperturutkan hawa nafsunya. Seperti tadi, senang bermain game, senang menghabiskan waktunya, dan lain sebagainya. F yang ketiga fashion, yaitu dengan pakaian. Dibuat mereka kagum dengan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Bagi wanita dibuat senang dan enggan untuk menutup auratnya. Mereka inilah yang disebut oleh ayat ini, fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Mereka kelak akan menemui kesesatan karena mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Al-ghayya maknanya adalah keburukan atau kesesatan. Inilah awal kehancuran yang sesungguhnya dari peradaban sebuah bangsa. Saat itu kehancuran bangsa akan terjadi sekalipun mereka suatu generasi ini dibungkus oleh tubuh yang bagus, pakaian yang mewah, mereka memiliki bangunan-bangunan fisik yang megah, mungkin mereka mengendarai kendaraan-kendaraan yang mewah, namun semua itu tidak akan berarti apa-apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh. Generasi keropos, generasi yang tidak mempunyai karakter yang kuat. Semoga ini menjadi renungan bagi kita. Dan semoga kita berhasil mendidik mereka. Mendirikan pos-pos untuk menjaga mereka. Mengadakan pengajian di kampung-kampung, di musola, di rumah-rumah, membentuk rumah-rumah Quran, agar mereka menjadi generasi Qurani. Generasi yang